Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova dengan Raputra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Ya, teman-teman, nggak kerasa kita sudah memasuki akhir bulan dan juga akhir tahun. Dan spesial akhir tahun 2023 ini, bukan spesial, lebih tepatnya video ini merupakan video terakhiran gitu ya dari channel Pemula IT untuk tahun 2023. Dan judul videonya teman-teman udah bisa baca gitu ya, rekomendasi racikan PC Intel mulai dari budget 500 ribuan sampai 4 jutaan dan bisa main game gitu ya. Ya mungkin game-game yang AAA atau game-game yang baru-baru Hogwarts Legacy 500 ribuan nggak mungkin bisa gitu ya. Tapi game-game mainstream kayak GTA 5, Genshin Impact, mungkin Valorant, kalau CSGO udah nggak ada jadi CS2 mungkin ya. Kalau CS2 sih budget 500 ribu kayaknya nggak bisa gitu ya. Jadi ya kayak game-game tadi lah, GTA 5, Genshin Impact, Valorant, kalau Apex Legends mungkin mulai dari 1 jutaan dan beberapa game mainstream lainnya yang biasanya kalian mainkan baik itu multiplayer ataupun single player. Dan ya dengan 500 ribu ini teman-teman udah bisa rakit PC dengan bisa memainkan beberapa game yang saya sebutkan tadi. Dan ya langsung saja ya, berikut ada beberapa rekomendasi racikan PC mulai dari 500 ribuan. Dan sebelum masuk ke rekomendasi racikannya, saya akan ngasih beberapa syarat agar racikan tersebut bisa masuk ke rekomendasi. Dan oke, langsung saja, let's go. Oke teman-teman, karena ada racikan 500 ribu sampai 4 juta, jadi ada 5, 1, 15, 2, 25, 3, 3, 5, 4. Ada 8 racikan rekomendasi, jadi saya nggak mungkin bahas semuanya dan bahas secara lengkap gitu ya. Jadi mungkin saya akan bahas secara singkat masing-masing komponennya apa aja dan kenapa saya rekomendasikan racikan ini untuk budget tertentu. Dan ya udah langsung saja, let's go. Oke teman-teman, langsung saja untuk racikan pertama yaitu mulai budget dari 500 ribuan. Di sini teman-teman bisa langsung saja lihat list komponennya apa saja dan ya saya akan bahas sedikit aja gitu ya. Pertama, untuk motherboard kita 500 ribu gitu ya. Kita nggak mungkin berharap H61 tambah i5 gitu ya. 500 ribu kalian mungkin paling value atau paling worth it ambil dari LGA 775 atau chipset G31 dibandingkan kalian pilih H61, karena H61 itu pertama motherboardnya lebih mahal dari ini gitu ya, lalu CPU-nya juga lebih mahal dan jadinya nggak bisa beli VGA card gitu ya kalau kalian rakit PC H61. Dan juga iGPU H61 juga kurang bagus gitu buat beberapa game yang saya sebutkan tadi. Jadi alangkah lebih bijaknya atau lebih baiknya menurut saya yang lebih worth it kalian pakai motherboard jadul kayak G31 plus CPU-nya Intel Core 2 Quad Q6600 yang memiliki 4 core 4 thread, dan itu udah cukup banyak untuk beberapa game yang saya sebutkan tadi. Dan ya saya juga udah pakai selama 1 tahun untuk main beberapa game seperti Genshin Impact, Valorant, dan juga GTA 5 dan ya game-game lainnya gitu yang ringan-ringan. Dan saya pakai buat editing video ini juga termasuk gitu ya, dan masih lancar aja. Dan ya kedua, motherboard dan CPU tadi tuh harganya murah-murah coy. Untuk motherboardnya yang saya sarankan adalah Intel G31 GB dan tentu saja masih DDR2 gitu ya, karena yang DDR4 G41 harganya mahal. Dan kenapa saya rekomendasikan yang Gigabyte ini, pertama dia udah ada slot SATA-nya ada 4 gitu ya, jadi kalau kalian mau upgrade harddisk ke depannya kalian nggak perlu pusing lagi, nggak perlu ganti harddisk yang lama gitu ya karena keterbatasan slot SATA. Yang kedua, dia G31 udah support sampai Intel Core 2 Quad Q9650 dan ya tapi paling value saya sarankan adalah Q6600 karena harganya cuma 65.000. Tapi kalau teman-teman bisa ada motherboard dari brand lain kayak Asus atau nggak dari ASRock itu dan memiliki fitur-fitur yang mirip dengan yang dari Gigabyte ya silahkan pilih itu aja. Kalau harganya lebih murah juga nggak apa-apa. Soal RAM di sini saya rekomendasikan RAM 2x2 GB DDR2 dengan speed 800 MHz atau 667 juga nggak apa-apa. Tapi kalau overclock itu akan banyak keterbatasan, jadi saya sarankan yang 800 MHz. Tapi kalau nggak mau overclock ya nggak apa-apa yang 667 MHz. Dengan harga hanya 30.000 coy, 30.000 kali 2 jadi 60.000 doang. Lalu untuk fan Intel, di sini saya sangat rekomendasikan yang fan Intel Tembaga LGA 775. Kenapa? Q6600 itu TDP-nya 95 watt dan itu cukup panas, dan saya pengalaman pribadi pakai heatsink abal-abal yang bukan tembaga gitu ya, itu panas banget ya. Karena ini memiliki 4 core 4 thread dan juga TDP-nya 95 watt. Jadi minimal banget pakai fan Intel Tembaga yang harganya itu 42 ribuan, dan ini cukup dingin. Saya pernah coba di Core 2 Duo, itu sangat dingin, idenya bisa 30 derajatan, itu Core 2 Duo.
Kalau kartu kuat paling 40 sampai 80 lah kalau misal untuk saat full load. Lalu untuk penyimpanan ya saya rekomendasikan harddisk aja dulu gitu ya. Kalau SSD harga paling murahnya 120 ribuan dan itu pun yang 120 GB nggak bisa dipakai buat game gitu ya. Jadi saya sarankan harddisk 7200 RPM dari WD Blue atau dari brand lain juga boleh dengan harga 55.000 kapasitas 320 GB. Dan kalau dari brand lain atau dari kapasitas yang lebih gede gitu, kalau teman-teman mau nambah budget lagi gitu ya, beli yang 500 juga nggak apa-apa. Untuk PSU di sini saya rekomendasikan PSU build up dari brand apapun seperti Dell, HP atau FSP yang harganya 70 ribuan karena itu jauh lebih baik daripada PSU kaleng-kaleng yang harganya 20 ribuan. Daripada kalian beli PSU kaleng-kaleng nanti meleduk gitu ya. Jadi minimal banget beli PSU build up 300 watt itu kapasitas yang bisa dibilang pas-pasan 300 watt karena kita bakal pakai VGA card. Dan VGA card yang saya rekomendasikan adalah yang terbaik dan paling value menurut saya saat ini adalah di harga 150.000 ada Radeon R5 240 1GB GDDR3. Kenapa paling value? Ini performanya mirip-mirip sama GTX 450 yang butuh 6 pin power dan juga dia generasi lama gitu ya. Sedangkan R5 240 ini emang keluaran lebih baru dari GTX 450 dan performanya juga mirip-mirip ya, walaupun di bawah dikit tapi dia hanya memiliki TDP yang sangat rendah. Saya lupa berapa TDP-nya gitu ya, tapi ini nggak butuh pin power. Cocok banget buat PSU tadi 300 watt yang nggak ada 6 pin power buat VGA. Jadi udah cocok lah. Dan juga ini performanya di atas GT 630, GT 730 dan mungkin mirip-mirip sama GT 740, tapi dia udah menggunakan arsitektur yang sama dengan Radeon HD 8000 series gitu ya. Jadi untuk beberapa software terkini ini cukup bisa diandalkan. Jadi daripada kalian pilih GT 430, GT 630, GT 730 yang harganya mirip-mirip bahkan lebih mahal dikit, ada yang lebih mahal dikit ya, GT 730 itu di harga 200 ribuan, mending pilih ini aja buat awal-awal gitu kan. Ini bisa buat main game kayak GTA 5, Genshin Impact, Valorant juga bisa. Tapi ngomong-ngomong soal Valorant, di sini ada beberapa masalah terkait Q6600 dengan Valorant kalau dipasangin Windows 10. Dan saya rekomendasikan teman-teman kalau pakai 2x2 GB RAM atau 4 GB, saya sarankan install Windows 7 trial dulu aja gitu ya. Kalau mau beli juga nggak apa-apa, tapi sayang gitu, mending beli Windows 10 nantinya gitu ya. Ya saya sarankan pakai Windows 7 trial aja karena ada masalah hubungan antara Q6600 dengan Valorant di Windows 10 gitu ya. Saya pernah pakai Windows 10 di Q6600, main Valorant tuh blue screen terus, sedangkan di Windows 7 nggak pernah terjadi masalah seperti tadi. Dengan 4 GB RAM juga Windows 10 juga agak pas-pasan gitu ya. Mending kalau mau lebih lancar, mana ini pakai harddisk juga gitu ya, pakai Windows 7 trial dulu aja. Dan ya semua racikan rekomendasi tadi ini listnya dan total harganya adalah 500.092.000, tapi ini belum sama fan intake exhaust. Kalau mau nambah fan intake exhaust tuh 15.000 tambah 15.000 lagi, jadi sekitar mungkin jadi 600 ribuan dan ya masih masuk 500 ribuan lah ya. Ya sebelum lanjut mohon maaf teman-teman, saya ini syuting siang-siang dan ini saya syuting siang-siang karena tadi kebetulan anak-anak pada pergi main ke lapang dan sekarang malah balik lagi ke depan rumah saya gitu ya. Jadi ya bakal ada suara anak-anak yang bakal bisa dibilang bocor gitu ya suaranya. Jadi mohon maaf teman-teman, kita lanjut ke racikan rekomendasi dengan budget 1 jutaan. Dengan 1 jutaan ini teman-teman udah bisa dapat Intel H61 atau Intel Gen 2 atau Gen 3 dengan soket LGA 1155, dan ini yang saya rekomendasikan yaitu Intel H61 dari brand ASRock dengan harga 210.000 ya. Saya udah bahas motherboardnya di kanan atas, ini harganya udah turun dan sangat value di harganya gitu ya. H61 ini sudah support Intel Gen 2 dan Gen 3 sampai i7 3770. Dan ya ini mantep banget gitu ya buat upgradeabilitas. Dan CPU yang saya rekomendasikan pakai i3 dulu aja gitu ya. i3 2120 2 core 4 thread dan plus fan dengan harga 73.000, dan ini sudah cukup mantep ya dengan beberapa fitur yang di atas Q6600, walaupun kalau di overclock Q6600 nya bakal lebih kencang dari ini, tapi untuk dari segi fitur dia udah punya Intel Smart Cache dan Intel QuickSync yang membantu para video editor gitu ya, terutama Intel QuickSync tadi. Dan ya dengan harga 70.000 gitu ya, mirip-mirip sama Q6600, kalian udah bisa dapat CPU i3 Gen 2 yang memiliki 2 core 4 thread dan udah dapat fan juga, jadi kalian nggak perlu beli fan lagi. Dan ini udah cukup untuk mendinginkan i3 2120 yang TDP nya cukup rendah. Untuk RAM saya rekomendasikan 1x8 GB dulu aja buat awal-awal karena udah cukup gitu ya, walaupun pakai Windows 10 juga 8 GB udah cukup. Dan ya ini dari brand Hynix dengan speed 1600 MHz, tapi karena ini pakai Intel Gen 2 jadinya hanya mentok speednya di 1333 MHz. Lalu untuk storage saya rekomendasikan 2, yaitu SSD Adata SU650 240GB dengan harga 264.000, ditambah harddisk yang tadi ya 320GB harga 55.000 dari WD Blue. Dan ya ini tergantung preferensi kalian, tapi ini Adata ini brand yang mantap dan udah dites juga, ini mantep banget. Dan juga
dengan kapasitas 240 GB untuk install software. Mungkin kalau teman-teman mau belajar editing gitu ya, Adobe Premiere atau DaVinci, 240 juga udah cukup buat awal-awal. Dengan kapasitas 240 tambah hard disk 320 buat mungkin scratch disknya atau buat install gamenya gitu ya. Ya udah cukup lah buat awal-awal. Dan kedepannya kalian bisa upgrade hard disk lagi dan mungkin ganti power supply. Dan ngomong-ngomong soal power supply, di sini sama kayak rekomendasi sebelumnya, dan juga untuk VGA card juga sama seperti rekomendasi sebelumnya, tapi ada opsi lain kalau kalian mau nambah budget dikit, yaitu Radeon R5 340X 2GB yang performanya di atas 240 pastinya, dan ini memiliki VRAM 2GB. Dan untuk casing saya sarankan standar ATX dulu aja gitu ya, harga 30 ribuan di toko komputer atau di online gitu ya. Untuk total harganya adalah 1.077.000 kalau pakai Radeon R5 240X, tapi kalau pakai Radeon R5 240 kalian akan lebih hemat lagi ya, di bawah 1 juta dikit. Oke, langsung saja lanjut ke rekomendasi racikan 1,5 jutaan untuk motherboard dan juga beberapa komponen lainnya seperti storage, RAM semuanya sama, power supply juga sama, tapi yang berbeda adalah CPU dan VGA card-nya. Di sini CPU saya rekomendasikan Intel Core i5 2400 4 core 4 thread dan memiliki clock speed 3,10 GHz dan turbo boost-nya kalau nggak salah 3,50 GHz, dan include fan juga gitu ya, dengan harga 159.800. Dan ini 4 core 4 thread 150.000, ini murah gitu ya. Dan performanya juga nggak beda jauh sama i5 3470 atau i5 3330 gitu ya, atau i5 Gen 3 lainnya yang harganya lebih mahal gitu ya. Tapi ini sudah cukup mantep lah. Dan fan di sini cukup mendinginkan i5 nggak bang? Iya, bisa dibilang cukup sih, cukup aja, tapi emang agak panas kalau digeder terus-terusan karena ini fan standar gitu ya. Dan TDP dari i5 2400 ini 95 watt, walaupun saat di benchmark pun banyak yang bilang i5 2400 ini jarang nyentuh 95 watt, tapi ya ini termasuk CPU yang agak panas kalau pakai fan standar, tapi untuk awal-awal nggak apa-apa. Lalu untuk VGA card, di sini saya rekomendasikan GTX 750 yang stoknya banyak di marketplace, yang versi 1GB dan tidak memiliki pin power dengan harga 575.000 gitu ya. Ini teman-teman udah bisa main beberapa game seperti Genshin Impact, dan juga kalau teman-teman mau mulai streaming di 30 fps resolusi 720p untuk main game Genshin Impact, atau untuk main game GTA 5 gitu ya di 60 fps rata kiri 720p, kalian mau iseng streaming di YouTube gitu ya, ini bisa kalian andalkan karena GTX 750 itu punya yang namanya encoder NVENC yang membantu untuk streaming dan juga untuk video editing. Dan juga i5 2400 juga memiliki Intel QuickSync yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa pekerjaan tadi. Dan harganya 575.000. Sebenarnya ada opsi lain seperti RX 550 atau RX 460. Tapi pertama dia langka di marketplace, dan khusus untuk RX 550 saya pernah baca di deskripsi toko katanya ada beberapa RX 550 yang nggak support buat dipasangin di motherboard yang masih pakai BIOS dan bukan UEFI gitu. Jadi saya nggak ngerti soal itu, jadi biar aman pakai GTX 750 1GB aja. Untuk alternatif ada GT 1030 kalau teman-teman nggak berniat untuk streaming karena dia nggak punya encoder NVENC dan butuh VGA yang hemat daya, itu bisa jadi opsi karena TDP-nya hanya 30 watt. Dan ya, ini list komponennya. Untuk total harganya 1,4.068.800. Dan kalau teman-teman misal ada 1,5 jutaan pingin upgrade yang lain, kayak misal RAM-nya atau storage-nya pingin nambah, ya kalian bisa manfaatkan sisa budget tadi. Oke, rekomendasi selanjutnya ada racikan PC budget mulai 2 jutaan, dan untuk beberapa komponennya sama semua, yaitu dari motherboard, RAM, CPU juga sama pakai i5 2400, storage juga sama, dan yang berbeda adalah yaitu tiga sih sebenarnya, casing, VGA card, dan juga power supply. Pertama, power supply saya rekomendasikan FSP 500 watt yang second harganya tuh 275.000. Itu 500 watt dan katanya brand FSP yang second juga mantep-mantep. Banyak yang bilang di komen video sebelumnya gitu ya, yang second aja bagus apalagi yang baru. Dan 275.000 untuk power supply 500 watt dari brand yang udah mantep ini udah cukup banget buat jangka panjang gitu ya. Mungkin kalau teman-teman upgrade ke GTX 1060 6GB atau 1070 juga bisa, tapi agak pas-pasan gitu ya, mending 1060 6GB. Ya, dengan harga 275.000 ini lebih bijak beli power supply second yang dari brand berkualitas dan udah pasti bagus daripada gitu kalian beli PSU baru dari brand abal-abal yang 500 wattnya tuh nggak pure gitu ya. Jadi yang mending pilih FSP yang second ini. Untuk brand alternatif ada dari Cooler Master juga mirip-mirip harganya, atau dari Micronix juga katanya bagus, tapi yang paling saya rekomendasikan yaitu ini. Oke, lanjut untuk VGA card. Di sini saya rekomendasikan GTX 960 yang 2GB dengan harga
4.300 perak gitu ya. Dan ya ini GTX 960 tuh performanya di atas 1050 2GB dikit, dan ini juga cukup mantep gitu ya karena kita menggunakan PSU yang udah ada pin power gitu. Jadi manfaatkan hal itu gitu ya. Kita pakai VGA card yang ada pin power juga gitu. Dengan harga 690.000 ini udah dapat GTX 960 gitu ya. Ya, tapi kalau teman-teman nggak nemu GTX 960 di harga segini, saya rekomendasikan dari kubu merah ada RX 470, tapi itu hati-hati karena kebanyakan bekas mining. Lalu ada juga GTX 1050 2GB, tapi itu lebih langka dari ini di harga 600 ribuan gitu ya. Lalu ada juga GTX 760, tapi itu boros daya gitu ya, kurang worth it. Jadi bisa dibilang ya ini paling value untuk harga 690.000. Sebenarnya ada juga di bawahnya, yaitu GTX 950 harganya 600 ribuan, tapi itu performanya ya di bawah ini gitu ya. Dan itu nggak butuh pin power kebanyakan, jadi ya lebih baik kalian pilih 960 yang 2GB. Dan untuk casing sebenarnya ini preferensi dari kalian, saya nggak nemu lagi, dan ya saya tidak begitu hafal soal casing yang bagus. Tapi ini dengan harga 260.000, Faro Prime Primus ini udah mantep gitu ya, udah tempered glass dan ini casing baru gitu ya. Jadi ya total harganya 2.026.800 itu kalau kalian pakai komponen yang sama dengan yang saya rekomendasikan. Oke, racikan rekomendasi selanjutnya budget mulai 2,5 jutaan. Di sini untuk CPU motherboardnya berbeda, walaupun sama-sama Intel LGA 1155, tapi untuk motherboard saya sarankan Intel B75 dari Kyokaizen. Dengan harga 305.000 kalian udah bisa dapat motherboard baru gitu ya, yang udah ada slot M.2 NVMe dan sudah support SATA generasi ketiga dan PCIe generasi ketiga gitu. Jadi ini udah mantap, untuk harga 305.000 udah dapat motherboard baru dan garansinya cukup panjang, yaitu kalau nggak salah 3 tahun. Dan untuk CPU saya rekomendasikan i5 3570 dengan 4 core 4 thread, speednya 3,40 sampai 3,80 GHz, dan tapi ini tanpa fan gitu ya, karena saya rekomendasikan fan dari Jonesbo CR1200 dengan harga 112.000 untuk mendinginkan i5 3570. Lalu untuk RAM-nya sama 8GB. Lalu untuk SSD di sini tergantung preferensi teman-teman. Saya rekomendasikan dari tim grup MP33 yang kapasitas 256GB atau dari Apacer 305.000. 256GB itu NVMe PCIe generasi ketiga juga dengan harga 305.000. Dan ya teman-teman kalau ada preferensi lain boleh pilih yang lain. Tapi ya SSD PCIe generasi ketiga untuk motherboard B75 yang sudah support PCIe generasi ketiga ini udah mantep lah. Nah untuk tambahan storage mungkin bisa pakai harddisk 320GB dengan kapasitas dengan harga 55.000. Untuk power supply dan juga casing semuanya sama seperti rekomendasi sebelumnya. Tapi untuk VGA card di sini saya rekomendasikan GTX 1060 3GB yang harganya cuma 900.000. Itu mantep banget ya. Performanya udah mirip-mirip sama 1060 6GB, tapi ini versi 3GB, jadi untuk resolusi 1080p mungkin perlu di rata tengah gitu ya. Tapi ya ini 1060 gitu ya, harganya cuma 900 ribuan gitu ya. Teman-teman bisa dapat GTX 1060. Tapi kalau alternatif misal nggak dapat 1060 di 900.000, kalian bisa pilih GTX 970 4GB. Itu performanya mirip-mirip sama 1060 tapi lebih jadul dan lebih boros daya. Dan apalagi ya alternatif lain mungkin RX 580 4GB, tapi itu banyak bekas mining jadi perlu hati-hati. Dan GTX 1050 Ti itu kalau kalian mau hemat daya dan butuh VRAM 4GB walaupun performanya di bawah 1060 3GB. Dan total harganya 2.545.002 perak. Oke, lanjut ke racikan rekomendasi budget 3 jutaan. Untuk motherboard saya rekomendasikan dari Intel H81 atau Intel LGA 1150 atau Intel generasi keempat dari Asus yang harganya 300.000 dan udah ada garansi 1 tahun walaupun second gitu ya. Ini mantep banget. Dan ini udah support sampai i7 Gen 4. Untuk CPU saya rekomendasikan i5 4590 4 core 4 thread yang harganya 276.001 perak. Dan untuk CPU cooler di sini saya rekomendasikan dari Jonesbo CR1200 yang harganya 112.000. Dan untuk RAM di sini untuk racikan 3 jutaan saya rekomendasikan 2x8GB DDR3 1600 MHz dengan harga 210.000. Karena ya udah dual channel gitu ya. Pertama gitu, kedua kapasitasnya 16GB dan budgetnya juga cukup buat beli RAM 16GB. Lalu untuk SSD saya rekomendasikan ada TSU 650 langsung 480GB dengan harga 384.000. Ya kalau kalian misal kurang tambah lagi harddisk aja gitu ya. Lalu untuk power supply, karena ini budgetnya udah cukup buat beli power supply baru yang lumayan berkualitas, yaitu saya rekomendasikan Deepcool PF500 dengan kapasitas 500W 80+ watt. Saya udah bahas gitu ya kenapa saya prioritaskan power supply untuk racikan PC dengan budget tertentu. Saya udah bahas di video kanan atas. Lalu untuk VGA juga sama seperti rekomendasi sebelumnya, yaitu GTX 1060 3GB yang harganya 900 ribuan.
Dan untuk casing juga sama, dan totalnya adalah 2.971.002 perak. Tapi kalau kalian misal mau nambah budget, bisa pilih GTX 1066 GB dengan nambah 200.000 atau mungkin 300.000. Oke, next racikan rekomendasi yang ke berapa saya lupa. Pokoknya di budgetnya 3,5 jutaan untuk motherboard, CPU cooler, RAM, SSD juga sama. Tapi yang membedakan adalah di sini kita pakai FSP HV Pro 550 watt untuk power supply-nya, dan karena pakai 550 watt gitu ya, kita pakai Radeon RX 580 8 GB yang baru dari Phenom RX, Radeon RX 580 8 GB dengan harga 1.347.200 perak. Ya Allah. Oke, alasan sebenarnya saya rekomendasikan FSP HV Pro ini karena pertama bisa buat jangka panjang, kedua kapasitasnya juga gede, ketiga ini PSU berkualitas dengan harga yang value, dan ya teman-teman bisa cek video kanan atas ya, saya udah bahas di video tersebut pengalaman saya pakai FSP HV Pro 550 watt 80 plus ATX 3.0. Lalu untuk VGA kenapa saya rekomendasikan Phenom RX? Pertama dia baru, kedua RX 588 GB juga udah cukup kenceng untuk racikan PC 3,5 juta gitu ya, dan ini VGA card baru gitu ya, yang memiliki garansi yang cukup panjang, dan ya dengan budget 3,5 jutaan udah bisa dapat gitu ya VGA baru dan juga power supply yang baru. Jadi why not pilih yang baru aja. Untuk alternatifnya 1,3 jutaan teman-teman bisa dapat 1066 GB tapi itu second, atau GTX 1070 tapi itu kalau hoki, dan 1660 super kalau hoki juga, dan rata-rata 1,3 jutaan paling 1650 dan performanya di bawah ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ngincar performa lebih baik pilih RX 580 walaupun bakal bottleneck dikit sama CPU-nya. Oke, next rekomendasi terakhir racikan 4 jutaan. Saya rekomendasikan ini yang paling saya suka gitu ya, 4 jutaan paling value walaupun harus memangkas estetika gitu ya, karena kita nggak bisa nambah budget lagi buat beli fan kecuali kalian ada budget lagi gitu yang 4,4 juta atau 4,3 juta, yaitu Intel H110M ya, Intel Gen 6 dan Gen 7 yang udah pakai DDR4 gitu ya, walaupun belum ada slot NVMe, tapi ini harganya cuma 380.000 gitu ya. Kalian bisa dapat motherboard yang support Gen 6 dan juga Gen 7, dan ya mantep banget gitu ya. Jadi dari brand Gigabyte yang udah ada USB 3.0 dan RAM-nya udah DDR4. Dan untuk CPU-nya saya rekomendasikan Intel i5 6600 4 core 4 thread dengan harga 575.000 gitu ya. Ini performa di atas 4590 pastinya gitu ya. 575.000 ini udah include fan juga, dan TDP-nya juga nggak terlalu tinggi. Jadi untuk fan ini, fan standar Intel ini udah cukup untuk mendinginkan. Tapi kalau kalian mau nambah budget lagi buat beli CPU cooler Jonesbow, kalian bisa pilih aja itu ya biar lebih dingin. Dan untuk RAM di sini saya rekomendasikan 8 GB dulu aja karena ini masih awal-awal, yaitu Hynix DDR4 8 GB 2666 MHz dengan harga Rp181.000. Lalu untuk SSD sama ada TS650 langsung 480 GB, tapi kalau mau nambah harddisk boleh. Lalu untuk power supply juga sama, FSP HV Pro 550 watt aja udah cukup, 85 plus ATX 3.0 harganya tuh 700.000. Lalu untuk VGA card ini yang paling mantap saya rekomendasikan untuk yang second ya, dapat GTX 1660 Super 6 GB GDDR6 dan dari brand Colorful dengan harga 1,5 jutaan, dan ini udah cukup untuk beberapa game terkini resolusi 1080p gitu ya. 1440p juga bisa, tapi untuk game mungkin seperti Valorant atau enggak CS2. Ya CS2 agak berat jadi mending 1080p aja. Dan casing juga sama, dan total harganya 4.096.000. Dan inilah kenapa saya bilang mengurangi atau memangkas estetika, karena kita nggak bisa pakai, bukan nggak bisa sih, mungkin kalau kalian bisa nambah budget lagi sekitar 100 ribuan lebih gitu, kalian bisa beli fan intake exhaust yang bagus gitu ya, atau beli casing harganya 300 ribuan ya, kalian perlu nambah budget jadi 4,5 juta gitu ya, jadi bukan 4 jutaan gitu ya. Itu tadi beberapa racikan rekomendasinya, dan untuk semua listnya saya akan masukkan di deskripsi, dan teman-teman kalau mau cek link pembeliannya juga ada semuanya di deskripsi, langsung saja cek di bawah gitu ya. Let's go. Oke teman-teman, giliran saya beres buat video. Anak-anak di depan rumah saya mulai pergi lagi ke lapang gitu ya. Jadi udahlah, nggak apa-apa tanggungnya. Mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan kata, kesalahan dalam penyampaian informasi, atau kesalahan dalam pemilihan waktu syuting karena ini siang-siang gitu ya. Tapi saya nggak ada waktu lagi, jadi mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jika ada rekomendasi lain boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya jika suka, like, dan ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go, kita mulai edit coy.